Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1860 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 26. Di bawah perikop Saul ditolak sebagai raja. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki atau maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel, ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai Raja Israel. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan menolak Saul menjadi Raja Israel. Firman Tuhan ini katakan, Tuhan menyesal. Lihat ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Pertanyaannya sekarang, kok bisa Tuhan menyesal? Saya yakin banyak di antara kita bertanya-tanya mengenai kata Tuhan menyesal. Dengar baik. Kata menyesal di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah nakam. Artinya selain menyesal, artinya yang lain bersedih. Karena keterbatasan bahasa sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata menyesal. Mari kita lihat kata menyesal dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata menyesal artinya merasa tidak senang karena sesuatu yang kurang baik karena ada dosa atau kesalahan. Jadi kata Tuhan menyesal di sini bukan berarti Tuhan tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Tidak. Menyesal di sini artinya Tuhan tidak senang dengan apa yang Saul telah lakukan. Amin.
Jadi menyesal di sini bukan ketidaktahuan Tuhan akan masa depan, akan hari esok yang akan terjadi, tidak. Menyesal di sini artinya Tuhan tidak senang dengan perilaku atau kelakuan dari Saul. Makanya Saul ditolak Tuhan menjadi Raja Israel. Hanya 2 tahun menjabat sebagai Raja Israel, lalu Tuhan pecat. Kenapa Saul ditolak Tuhan? Yang pertama, saudara, karena Saul tidak menuntaskan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Perintah Tuhan jelas, saudara perhatikan di ayat 3, ayat 8 dan ayat 18. Ayat 3 kita lihat. Jadi pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lihat ayat 8. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Lihat ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Tapi sayang sekali bahwa Saul tidak menuntaskan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Disuruh Tuhan untuk menumpas semua apa yang ada, yang hidup di Amalek itu bunuh. Baik itu dari raja sampai anak-anak yang menyusu. Semua hewan, binatang semua ditumpas. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Saul. Saul justru menyelamatkan Agag. Agag nggak dibunuh. Dan hewan-hewan yang terbaik tidak juga ditumpas. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Tuhan sedih melihat Saul dan menolak Saul. Kenapa? Karena dia tidak menuntaskan misi yang Tuhan berikan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang tidak melakukan misi Tuhan sampai tuntas. Contoh Yunus, saudara. Tuhan sudah jelas memberi dia misi, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Akhirnya apa, saudara? Di mana ada dia, pasti ada masalah. Orang yang lari dari panggilan Tuhan, mau kemanapun dia pergi, pasti akan terjadi masalah. Dan biang kerok dari masalah itu adalah Yunus. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak menyelesaikan, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi misi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang menjabat sebagai majelis, tetapi tidak sampai tuntas. Bahaya, saudara. Lihat, Saul ditolak Tuhan. Karena apa? Dia tidak tuntas mengerjakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada saudara, lakukan sampai komplit. Amin. Sampai tuntas. Haleluya. Yang kedua, kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena dia tidak taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 11 di sana berkata begini. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktaatan kita membuat penolakan dari pihak Tuhan. Tuhan akan tolak orang-orang yang tidak taat. Makanya selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah memakai orang kepala batu untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah pakai orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak taat. Tuhan tidak akan pakai. Karena ketidaktaatan Saul pada firman Tuhan, akhirnya apa, saudara? Saul ditolak. Kalau saudara tidak mau Tuhan tolak, belajarlah taat pada firman Tuhan.
Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, mari kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu. Betul, berat saudara. Ketika kita melakukan semua firman Tuhan itu berat. Tapi kalau dari hari ke hari kita mulai menjadi pelaku-pelaku firman, dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit saudara. Lama-lama kita sudah menjadi karakter kita, menjadi orang-orang yang pelaku-pelaku firman. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lakukan semua serentak pada hari ini juga berat saudara. Mari kita mau jadi orang yang memiliki gaya hidup melakukan firman Tuhan. Lama-lama saudara sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara jadi berkat. Saudara akan jadi terang Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memakai saudara dengan luar biasa karena ketaatan saudara. Tapi kalau kita nggak taat, kita akan ditolak. Saudara lihat, Saul raja, tapi Tuhan lengserkan karena kepala batu, tidak taat. Jadi saudara, kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena dia tidak taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Saul kompromi dengan rakyatnya. Saudara lihat ayat 24 di sana. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada dosa kompromi di sana. Saul kompromi dengan rakyat, dengan mayoritas. Dia hanya sendiri, dia nggak berdaya. Padahal dia seorang pemimpin. Pemimpin yang minoritas, saudara. Dia hanya sendiri, sementara rakyatnya lebih banyak. Ya namanya pemimpin. Tapi kalau dia menggunakan otoritas kepemimpinan, semua rakyat itu pasti tunduk kepada dia. Karena dia adalah raja, dia adalah pemimpin. Tapi Saul terpengaruh dengan suara mayoritas pada saat itu. Dia akhirnya apa? Kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mulai melihat bahwa orang-orang benar ditindas, orang-orang benar diperlakukan dengan tidak baik, akhirnya saudara kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya prinsip. Amin. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi. Kita harusnya menjadi orang-orang yang berpengaruh, mempengaruhi orang-orang di sekitar, bukan terpengaruh dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita tahu kenapa Saul ditolak Tuhan. Yang pertama, karena dia tidak tuntas mengerjakan perintah Tuhan. Jadi saudara yang dipanggil melayani Tuhan, masa jabatan saudara, tuntaskan itu. Amin. Dan yang kedua saudara, tidak taat pada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus dikerjakan, dia harus digenapi, harus kita betul-betul lakukan itu sampai selesai. Amin. Dan yang ketiga, Saul kompromi dengan rakyatnya. Saudara, jangan mau terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Sebab kita ini harus jadi terang, bukan jadi gelap. Makanya kita harus mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Amin. Jadi kita tidak boleh kompromi. Kita harus hidup di dalam Tuhan, mempengaruhi. Kita harus membawa rasa garam itu saudara. Jadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Saudara, dari Samuel juga saya melihat di sini luar biasa. Samuel sebagai hamba Tuhan, dia takut Tuhan. Dia nggak takut dia mengatakan sesuatu yang menentang Raja Saul. Dia nggak takut manusia, dia lebih takut kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang takut kepada manusia, takut kepada jemaat yang kaya karena takut pindah gereja. Nanti persembahan perpuluhannya nanti berkurang di gereja. Akhirnya hamba Tuhan takut kepada manusia.
Ada juga yang takut kepada pemimpin mereka, akhirnya kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Samuel ini kita belajar. Samuel memilih lebih takut Tuhan daripada manusia. Yang kedua, saya melihat dari Samuel ini punya prinsip. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya prinsip. Kita nggak boleh berkompromi, tidak boleh. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus seperti tadi saya katakan, kita harusnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dan yang ketiga, dari Samuel saya belajar, dia betul-betul berintegritas. Dia mengatakan apa adanya firman Tuhan kepada Raja Saul. Dia berhadapan dengan Raja Saul. Hidup matinya itu ada di tangan raja. Karena itu kalau Saul gak senang dengan Samuel, Samuel bisa dibunuh pada saat itu. Tapi betul-betul Samuel saya lihat, dia berintegritas. Dia tidak takut berkata jujur. Dia tidak takut dengan apa? Dengan konsekuensi. Apa yang dia katakan kepada Raja Saul yang penuh kuasa pada saat itu. Samuel seorang yang berintegritas. Haleluya. Hari ini kita belajar kenapa Saul ditolak Tuhan. Karena dia tidak tuntas mengerjakan perintah Tuhan. Dia tidak taat dan dia kompromi. Dari Samuel juga, dari firman Tuhan ini kita belajar. Sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta gembala, kita harus memilih lebih takut Tuhan daripada manusia. Kita harus punya prinsip dan kita harus berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan hibur, berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus panjangkan umurnya dan sehat-sehatkan mereka. Berkati sehingga mereka berhasil dan sukses dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.